tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudah 2 hari ini, hatiku selalu berdebar-debar. Aku tidak tahu akan terjadi peristiwa apa lagi di sini. Kenapa Yunda berkata demikian? Aku juga tidak tahu, Dinda. Sepertinya aku mempunyai firasat buruk akan terjadi. Entah akan terjadi di sini atau di tempat lain. Jelas, kejadian itu apakah penjagaan di lorong rahasia tetap dijaga dengan baik, Dinda? Yunda, penjagaan di sana cukup ketat. Syukurlah kalau memang begitu. Aku hanya sedikit khawatir saja. Oh ya, kenapa Paman Mada belum memberi kabar? Bagaimana keadaan di istana sekarang? Apakah dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya? Iya, mungkin begitu Yunda. Tetapi, bukankah kita sudah tahu bagaimana keadaan istana dari surat Paman Mada beberapa hari yang lalu? Iya ya. Aneh. Kenapa pikiranku jadi tidak tentram seperti ini? Mau ada peristiwa apa sebenarnya? Sudah, Yunda. Mungkin Yunda kurang istirahat, sehingga pikiran Yunda jadi tidak tenang. Ya, mungkin juga demikian, Dinda. Nah, sebaiknya sekarang Yunda istirahat saja. Mungkin dengan istirahat yang tenang, pikiran Yunda pun akan jadi tenang. Iya, tapi mataku belum terasa ngantuk. Sebaiknya aku berjalan-jalan saja. Kau mau menemani aku, Dinda Raja Dewi? Ayolah.
Putri Tunggadewi kemudian melangkah meninggalkan pondoknya untuk menenangkan pikirannya, ditemani oleh adiknya Raja Dewi. Sementara itu, pala tentara Majapahit terus bergerak, gemuruhnya bagaikan malam terus bergulir tidak terasa. Setelah semalaman sang rembulan bertengger di cakrawala, kini cahayanya pun ditelan sang waktu dan berganti matahari yang mulai mengintip di langit timur. Setelah semalaman berkuda tanpa henti, akhirnya kuda Parasuta pun sampai di Gunung Lejar. Kemudian ia meneruskan langkah kudanya ke terowongan rahasia. Tapi setelah ia tiba di depan mulut terowongan rahasia, dua orang penjaga menghalangi langkah kudanya. Tunggu. Hentikan langkah kudamu. Apa yang ingin kau lakukan di tempat ini? Jangan halangi langkah kudaku, Kisanak. Aku harus cepat-cepat sampai ke lereng Gunung Lejar. Wah, untuk apa kau ke lereng Gunung Lejar? Tidak sembarang orang boleh melewati tempat ini. Iya. Apalagi sampai ke lereng Gunung Lejar. Dari mana kau mengetahui bahwa di sini ada terowongan rahasia? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Sebaiknya kalian menyingkirlah. Kurang ajar. Rupanya kau datang kemari ingin mencari kerusuhan. Sebaiknya kita hajar saja orang ini sebelum ia mengetahui tempat rahasia ini. Iya. Kalau dia sampai leluasa ke lereng atas, tentunya dia akan mengetahui segala-galanya. Kemudian menyebarkan rahasia ini kepada orang-orang. Kawan-kawan, yuk, kepung orang ini. Jangan biarkan dia sampai melewati terowongan rahasia ini. Para pendekar yang ditugaskan menjaga terowongan rahasia kemudian mengepung kuda Parasuta yang masih duduk di atas punggung kudanya. Mereka semua tidak kenal siapa kuda Parasuta. Apa kalian mengepung? Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Jangan coba-coba menipu kami, hai orang asing. Kelancanganmu datang ke tempat ini, itu sama saja kau membuat masalah sendiri. Dan kami tak akan membiarkan kau pergi begitu saja dari tempat ini. Ayo, teman-teman, tunggu apa lagi? Kita tangkap orang ini. Kita buat dia tidak berdaya. Ya, setelah itu kita serahkan pada pimpinan kita. Ya. Tunggu dulu, tunggu. Kedatanganku kemari tidak ingin membuat keributan. Aku kemari membawa tugas penting. Aku harus bertemu dengan pimpinan kalian. Alah, jangan banyak mulut kau, Kisanak. Bagaimana mungkin orang yang tidak kami kenal tidak akan membuat masalah? Kau pasti bermaksud tidak baik. Terserah kalian. Kalau memang kalian tidak percaya. Yang jelas aku harus secepatnya bertemu dengan pimpinan kalian. Menyingkirlah kalau aku tidak ingin berbuat kasar. Kurang ajar. Rupanya kau memang ingin cari masalah di tempat ini. Kawan-kawan, ayo, serang! Ayo, serang! Akhirnya dengan terpaksa kuda Parasuta melayani para pendekar yang ditugaskan menjaga terowongan rahasia. Pertarungan tengah berlangsung. Nandaka dan Pradipa datang melihat perkelahian ini. Pradipa, lihat. Sepertinya orang-orang kita tengah berkelahi dengan seseorang. Siapa orang itu? Bagaimana orang itu tahu ada terowongan rahasia di sini? Jangan-jangan dia seorang mata-mata dari istana Majapahit. Sebaiknya kita dekati saja, Pradipa.
kita cari tahu siapa orang itu. Ya. Ayo. Hei, hentikan! Nandaka. Ada apa kawan-kawan? Ada orang asing ingin melewati terowongan ini. Dia bilang ingin ke lereng atas. Benar. Lereng atas untuk bertemu dengan pimpinan kalian. Siapa kau sebenarnya Kisanak? Apakah aku perlu menjelaskan siapa diriku? Iya. Siapapun orang yang tidak kami kenal, jika ingin melewati terowongan rahasia ini, kami harus tahu siapa orang itu. Karena tidak sembarangan orang yang boleh melewati terowongan dan juga mengetahui tempat ini. Iya. Kalau kau memberitahukan siapa kau, barangkali kami bisa membantunya. Baiklah. Aku utusan dari Kakang Gajah Mada. Aku datang ke lereng Gunung Lejar ini atas perintahnya. Kau utusan dari Paman Gajah Mada? Benar. Baiklah. Kalau begitu, mari kami antar. Terima kasih. Untunglah kuda Parasuta segera menjelaskan siapa dirinya. Kemudian dengan diantar oleh Nandaka dan Pradipa, kuda Parasuta pun segera melangkah ke lereng atas. Oh iya, siapa namamu Kisanak? Namaku Kuda Parasuta. Kalian sendiri siapa? Aku Pradipa, dan ini Nandaka. Tadi kenapa tidak kau jelaskan saja siapa dirimu pada teman-temanku? Kalau kau beritahu mereka, mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman. Ya, aku begitu terburu-buru. Makanya aku tidak sempat menjelaskan siapa diriku. Apakah Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi ada di tempatnya? Beliau ada di ruang pendopo. Syukurlah. Dengan begitu surat ini bisa cepat dapat dibacanya. Apakah ada berita penting dari istana? Benar. Keadaan sedang kacau. Makanya Kakang Gajah Mada memerintahku datang kemari untuk memberikan surat ini. Oh ya? Setelah beberapa saat lamanya, ketiga orang itu sampai di lereng atas. Nandaka dan Pradipa kemudian segera mengajak kuda Parasuta menemui Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Di ruangan pendopo, setelah bertemu dengan dua putri raja itu, kuda Parasuta segera berlutut menghaturkan sembah. Ampun Tuan Putri, hamba datang membawa amanat dari Kakang Gajah Mada. Silakan duduk kuda Parasuta. Iya Tuan Putri. Kuda Parasuta segera duduk di ruangan pendopo. Sementara Nandaka dan Pradipa setelah mengantarkan kuda Parasuta segera kembali ke terowongan rahasia. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ada berita apakah yang kau bawa dari Paman Mada, kuda Parasuta? Hamba diperintahkan menyampaikan surat ini pada Tuan Putri berdua. Lalu, bagaimana dengan keadaan Paman Mada sendiri? Beliau dalam keadaan baik-baik. Syukurlah kalau memang demikian. Oh ya, apakah perjalananmu kemari tidak ada hambatan kuda Parasuta? Tidak ada Tuan Putri. Tapi ketika hamba memasuki mulut terowongan itu, hamba sempat bentrok dengan para penjaganya. Ya, untunglah Nandaka dan Pradipa datang. Dan hamba kemudian menjelaskan siapa hamba. Iya, penjagaan di mulut terowongan itu memang harus ketat kuda Parasuta. Dengan begitu tidak sembarang orang bisa masuk ke wilayah ini dan mengetahui tempat rahasia ini. Ya, tapi syukurlah kau tidak apa-apa. Dinda Raja Dewi. Iya. Temanilah dulu kuda Parasuta. Aku ingin membaca surat Paman Mada ini. Iya, Yunda. Dewi segera bangun dari tempat duduknya, kemudian melangkah ke ruangan biliknya. Sementara Putri Raja Dewi masih menemani kuda Parasuta. Nah, kalau kau ingin beristirahat, kau bisa istirahat di itu kuda Parasuta. Ya,
Mungkin kau sangat lelah sekali. Terima kasih Tuan Putri. Biarlah hamba di sini dulu. Oh ya, bagaimana keadaan Tuan Putri di sini? Apakah suasana cukup tenang? Iya, tempat ini cukup tenang dan damai. Sangat berbeda jauh sekali dengan suasana di istana yang pengap dan kurang menyenangkan. Di sini, kami hidup bisa lebih bebas dan bisa menikmati ketenangan dengan hati yang damai. Syukurlah kalau memang demikian. Keadaan di istana semakin hari semakin menegangkan saja Tuan Putri. Tuan Putri berdua sangat beruntung sekali bisa hidup bebas di tempat ini. Artinya tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang sempit. Iya, sebenarnya hidup seperti inilah yang kami inginkan. Untuk apa tinggal di istana kalau hanya membuat kami tidak tenang? Perlahan Putri Tunggadewi membuka lembaran rontal yang berisikan surat dari Gajah Mada. Ditatapnya sebentar lembaran rontal yang sudah dibuka. Kemudian ia pun segera membacanya. Tangannya nampak sedikit gemetar membaca isi surat itu. Tuan Putri, ketegangan di istana Majapahit semakin memuncak. Sekarang Prabu Jayanegara bersama 40.000 prajurit Majapahit bergerak menuju ke Lamajang. Keberangkatan Gusti Prabu bersama 40.000 prajuritnya, yaitu ingin menggempur istana Lamajang. Menurut desas-desus yang hamba dengar, Patih Nambi mencoba memberontak pada Majapahit. Tetapi, menurut firasat hamba, tidak mungkin Patih Nambi mempunyai rencana demikian. Dan hamba rasa, ini hanyalah hasutan Ramapati untuk menjatuhkan Patih Nambi. Tuan Putri, sebelum pertumpahan darah ini terjadi, menurut pendapat hamba, sebaiknya Tuan Putri menemui Paman Nambi di Lamajang. Cari tahu tentang kebenarannya. Jangan-jangan Patih Nambi pun tidak tahu tentang kejadian ini. Maaf, Tuan Putri. Bukan hamba tidak bisa membantu perjuangan Tuan Putri. Keadaan hamba pun sekarang harus berhati-hati, agar hamba tidak dicurigai. Kalau Tuan Putri mengingat surat hamba beberapa hari yang lalu, ternyata benar bahwa kelompok Rakrian Mapatih dalam bahaya. Tuan Putri, demikian surat hamba. Hamba tidak bisa menulis surat ini lebih panjang lagi, karena situasi di sini pun cukup gawat. Hamba harus lebih berhati-hati. Saran hamba, kalau Tuan Putri ingin mengetahui kebenaran dari desas-desus itu, sebaiknya Tuan Putri menemui Rakrian Mapatih Nambi di istana Lamajang. Bekal Gajah Mada. Putri Tunggadewi selesai membaca surat. Perlahan ia menarik nafas panjang. Sejenak ia termangu mengingat isi surat itu. Kembali ditatapnya lipatan rontal yang masih berada dalam genggaman tangannya. Tidak kusangka Kakang Jayanegara setika itu. Apakah dia tidak ingat dengan perjuangan Paman Nambi? Ya, aku harus menemui Paman Nambi untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah ia benar-benar ingin berontak pada Majapahit? Tapi kalau kupikir secara waras, rasanya tidak mungkin Paman Nambi mempunyai rencana seperti itu. Aku rasa ini hanyalah hasutan Eyang Ramapati. Kelewatan sekali. Ya, sebelum segalanya terlambat, aku harus cepat-cepat pergi ke Lamajang. Sebaiknya aku temui kuda Parasuta dulu.
Kuda Parasuta, aku sudah membaca isi surat ini. Terima kasih atas jerih payahmu menyampaikan surat ini padaku. Iya, Tuan Putri. Kalau begitu, hamba akan kembali ke Majapahit sekarang juga. Apakah tidak sebaiknya besok saja? Kau perlu istirahat. Terima kasih, Tuan Putri. Hamba harus kembali ke istana cepat-cepat. Hamba khawatir Kakang Bekal Gajah Mada menunggu kabar dari hamba. Ya, baiklah kalau sekarang juga kau mau kembali ke istana Majapahit. Sampaikan saja salamku pada Paman Gajah Mada. Baik, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Kuda Parasuta segera membungkuk hormat. Setelah itu ia segera menuju kudanya. Dan sebentar kemudian, ia telah meninggalkan puncak lereng Gunung Lejar. Sepeninggal kuda Parasuta, Putri Tunggadewi segera kembali ke ruangan pendopo, menemui adiknya, Putri Raja Dewi. Sudah kau baca surat itu, Dinda? Sudah, Yunda. Kasihan sekali keadaan Paman Nambi. Iya. Lalu, bagaimana rencana Yunda sekarang? Aku berniat menemui Paman Nambi di Lamajang. Aku ingin mencari tahu kebenarannya. Seandainya memang benar Paman Nambi akan berontak, kita harus menasihatinya agar beliau mau mengurungkan niatnya. Dan seandainya tidak, dia pun harus menghadap Kakang Jayanegara untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Eyang Ramapati memang kejam. Dia pandai sekali bersilat lidah dan mempengaruhi Kakang Jayanegara. Oh ya, kalau memang Yunda berniat ke Lamajang sekarang juga, sebaiknya kita minta Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta untuk menemani kita, Yunda. Iya, aku memang berniat meminta bantuannya untuk menemani kita. Yunda, lihat. Bukankah itu Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta? Oh, kebetulan sekali mereka datang. Benar saja, dari jauh nampak Cakradara dan Kudamerta tengah melangkah ke ruang pendopo, di mana Putri Tunggadewi dan Raja Dewi berada. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku sepertinya tadi melihat ada seorang tamu datang ke sini, Dinda Tunggadewi. Benar, Kakang. Dia Kuda Parasuta, utusan Paman Gajah Mada. Silakanlah duduk dulu, Kakang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Sepertinya penting sekali. Benar. Barusan tadi, aku menerima surat dari Kuda Parasuta yang ditulis oleh Paman Gajah Mada. Isi surat itu mengenai perselisihan Kakang Jayanegara dengan Paman Nambi. Dan sekarang, Kakang Jayanegara bersama 40.000 prajuritnya bergerak menuju Lamajang. Oh, jadi Paman Nambi sekarang sedang berada di Lamajang. Lalu kenapa tiba-tiba Kakang Jayanegara membawa pasukannya ke sana? Menurut berita yang disampaikan Paman Gajah Mada, Paman Nambi ingin memberontak pada Majapahit. Tapi aku sangsi atas berita itu, Kakang. Benar, Kakang Cakradara. Kami berdua tidak yakin dengan desas-desus itu. Aku rasa ada orang lain yang menghasut Kakang Jayanegara untuk menghancurkan Paman Nambi. Memang benar. Dan orang yang menghasut Kakang Jayanegara adalah Eyang Ramapati. Kelewatan sekali orang tua itu. Sepertinya dia tidak tanggung-tanggung untuk menyingkirkan musuhnya. Sekarang bagaimana dengan tindakan Yunda Tunggadewi sendiri? Aku berniat pergi ke Lamajang, menemui Paman Nambi. Di samping ingin mencari tahu kebenarannya, tetapi juga ingin menyarankan agar Paman Nambi jangan sampai mempunyai niat demikian. Iya, kasihan sekali keadaan Paman Nambi. Kalau bisa, pertumpahan darah ini harus dicegah, Yunda. Iya, untuk itulah Yunda berniat datang ke Lamajang, yaitu ingin menghentikan pertumpahan darah ini. Sekarang, aku butuh bantuan Kakang berdua untuk menemaniku ke Lamajang. Iya, baiklah. Lalu kapan Dinda berniat berangkat ke sana? Kalau bisa sekarang juga kita berangkat, Kakang. Kita harus segera sampai lebih dulu, sebelum rombongan bala tentara Majapahit sampai di sana. Iya, baiklah. Kalau begitu, aku akan segera mengambil kuda sebentar.
Kuda Merta segera mengambil 4 ekor kuda. Setelah itu mereka mulai memacu kudanya, meninggalkan puncak lereng Gunung Lejar. Sementara itu, di Lamajang, Rekrian Mapatih Nambi tengah berada di ruangan pendopo bersama 3 orang temannya, Samara, Rakeh Jangkung, dan Kiderpana. Selama aku berada di sini, rasanya hatiku sedikit bisa tenang, Kakang Nambi. Berbeda dengan keadaan di Istana Majapahit yang selalu tegang. Ya. Anggaplah kalian berada di sini sedang istirahat, melepas ketegangan. Kapan rencana Kakang untuk kembali ke Majapahit? Oh, aku menunggu kabar dari Kakang Ramapati dulu. Seandainya dia sudah mengirimkan kabar, baru aku akan kembali. Kalau bisa, kita lebih lama berada di sini, Kakang. Rasanya aku sudah mulai bosan tinggal di lingkungan Majapahit. Apalagi kalau mengingat peristiwa yang menimpa Adipawagal. Rasanya aku ingin sekali mendukung rencananya untuk memberontak pada Majapahit. Adi Samara, kalau kita memikirkan masalah dendam, ya memang tak akan ada habis-habisnya. Hawa nafsu seperti itu setiap saat pasti membakar jiwa kita. Sebaiknya selama kalian berada di sini, jernihkan saja pikiran kalian. Gunakanlah waktu yang senggang ini untuk berpikir tenang. Iya, kami juga sebenarnya lagi mencoba untuk berpikir tenang. Tapi kok hari semakin hari, aku jadi sulit untuk tidur. Apalagi untuk berpikir tenang. Mestinya kita akan bisa istirahat dengan tenang. Karena tak ada lagi yang harus kita lakukan. Tapi ini kok tidak bisa tenang. Hati Kakang Nambi sendiri bagaimana? Ya, sepertinya tidak berbeda dengan kalian. Apakah akan ada peristiwa di sini, Kakang? Entahlah. Mudah-mudahan saja tidak. Rupanya firasat-firasat buruk mulai terasa di hati kerabat-kerabat dekat Rekrian Mapatih Nambi. Dan Patih Nambi sendiri pun merasakan hal itu. Sementara itu, setelah seharian berkuda melewati jalan berbatu dan bersemak belukar yang rimbun, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, Cakradara dan Kuda Merta akhirnya sampai di pintu gapura Istana Lamajang. Kemudian mereka pun diantar ke ruang pendopo menemui Rekrian Mapatih Nambi. Melihat kehadiran kedua tuan putrinya, Patih Nambi, Samara, Rakeh Jangkung dan Kiderpana segera berlutut menghaturkan sembah. Sudahlah, Paman. Oh, ada angin apakah sehingga Tuan Putri berdua sampai datang ke Lamajang? Paman tidak usah terkejut dengan kedatangan kami. Kami kemari sedikit membawa kabar.
Tapi sebelum itu kalau boleh saya tahu, bagaimana hubungan Paman dengan Kakang Jayanegara? Ampun Tuan Putri. Hubungan hamba dengan Gusti Prabu akhir-akhir ini memang kurang serasi. Hamba juga tidak mengerti mengapa Gusti Prabu demikian. Lalu bagaimana Paman Nambi dan yang lainnya bisa berada di Istana Lamajang ini? Bukankah Paman mempunyai tugas di Istana Majapahit? Rupanya Tuan Putri belum mengetahui musibah yang menimpa kami. Ayah hamba Tuan Putri, Adipati Lamajang, Prana Raja telah meninggal dunia Tuan Putri. Meninggal dunia? Iya. Maafkan kami yang tidak tahu ini, Paman. Paman, kapan Adipati Prana Raja diprabukan? Sudah 5 hari yang lalu Tuan Putri. Lalu bagaimana dengan pihak Istana Majapahit? Apakah Kakang Jayanegara sudah Paman beri kabar dengan musibah yang menimpa Paman ini? Ketika ayah hamba sakit pun, hamba sudah mengirim 4 orang prajurit Lamajang untuk memberitahukan Gusti Prabu, sekaligus meminta pertolongannya untuk mengizinkan Ratanca datang kemari. Tetapi rupanya 4 orang prajurit Lamajang lenyap begitu saja. Dan kami mempunyai dugaan keempat prajurit itu dirampok orang. Lalu ketika ayahanda Prana Raja meninggal, hamba pun tidak lupa untuk memberitahukan Gusti Prabu. Kemudian hamba pun mengirimkan 4 orang prajurit utusan. Tetapi apa nyatanya? 4 orang prajurit itu pun lenyap tanpa bekas. Hamba sendiri tidak mengerti mengapa sampai demikian. Tetapi hamba sempat sedikit tenang, karena utusan dari Istana Majapahit akhirnya datang juga. Ya, Kakang Ramapatilah yang datang mewakili Gusti Prabu, Tuan Putri. Lalu apa rencana lain Paman Nambi di Lamajang ini? Rencana lain? Apa maksud Tuan Putri? Paman Nambi tidak perlu kaget. Paman telah dituduh oleh seseorang untuk memberontak pada Istana Majapahit. Siapa yang menuduh hamba demikian, Tuan Putri? Demi Dewata Agung, hamba sama sekali tidak mempunyai niat demikian, Tuan Putri. Kalau begitu, Paman Nambi sedang diadu domba. Sekarang, Kakang Jayanegara bersama 40.000 prajurit Majapahit sedang bergerak kemari, Paman. Dan menurut berita yang disampaikan Paman Gajah Mada kepada kami, Kakang Jayanegara berniat menumpas Paman Nambi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mendengar kata-kata Putri Raja Dewi, mendadak wajah Rekrian Mapatih Nambi berubah menjadi merah padam. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dan ia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba dituduh akan memberontak pada Majapahit. Perlahan Patih Nambi menarik nafas panjang. Paman, kami tidak ingin pertumpahan darah ini terjadi. Jadi aku harap sebaiknya Paman menyerahkan diri saja. Apa? Menyerahkan diri? Tidak. Hamba tidak merasa bersalah, Tuan Putri. Kami tahu Paman tidak bersalah. Tetapi bukankah lebih baik Paman mengalah daripada harus jatuh korban? Mengalah bukan berarti Paman kalah. Mengalah tetapi membela dan melindungi kehancuran Paman dan warga desa Lamajang. Hamba mengerti apa yang Tuan Putri maksudkan. Tetapi biar bagaimana, hamba tetap akan mempertahankan harga diri. Hamba bertekad mempertahankan kehormatan bumi Lamajang, bumi kelahiran kami. Hamba sudah cukup sabar menahan amarah, Tuan Putri.
Dan rasanya inilah batas kesabaran hamba, Tuan Putri. Kami rela mati demi membela kebenaran. Jadi Paman tetap tidak mau menyerah? Apa boleh buat, Tuan Putri? Daripada kehormatan kami terus-menerus diinjak-injak. Iya, lebih baik kita mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Bukan hanya Patih Nambi yang tidak menerima usul Putri Tunggadewi untuk menyerah, tetapi Samara, Rakeh Jangkung dan Kidarpana pun tidak setuju dengan usul itu. Suasana kelihatan jadi tegang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan